Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jiwaku, pujilah Tuhan. Marilah Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku, kita bersama mengakui dosa di hadapan Tuhan melalui doa pribadi kita masing-masing. Tuhan Yesus, inilah kami yang bertelut di hadapan-Mu untuk bersyukur atas segala berkat yang Engkau karuniakan kepada kami hingga pada saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Namun demikian, kami mengakui akan keberadaan kami yang seringkali lemah, melakukan segala kesalahan maupun dosa, sehingga menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ya Tuhan, dengar doaku. Oh
Saudaraku kekasih Tuhan, berita anugerah yang kita terima dari Tuhan pada saat ini terambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11 yang demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Petunjuk hidup baru terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 7 yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari saudaraku, kita bersama-sama menyanggupi firman Tuhan melalui kidung Bekerja dan Berdoalah. Marilah kita bersama pada saat ini menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat kita. Saya hantarkan. Kami mengucap syukur, ya Bapa Surgawi, atas berkat karunia rahmat-Mu yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami, anak-anak-Mu ini. Bahkan ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19, Engkau karuniai berkat kesehatan, sukacita, sehingga dapat beribadah pada hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami kembali menyerahkan kehidupan kami, jemaat-Mu, khususnya di Gereja Kristen Jawa Sokaraja. Kiranya yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan yang terbaik melalui tangan-Mu yang ajaib
secara langsung yang menjamah saudara-saudara kami ini, ataupun melalui obat-obatan, makanan minuman yang mereka konsumsi. Urapilah semua itu ya Tuhan, sehingga dapat sungguh-sungguh menjadi kesembuhan yang terbaik, yang luar biasa bagi saudara kami ini, terlebih bagi yang terkasih Ibu Suparno, Ibu Suprihantina, Bapak Mujiko, Bapak Nurbianto, maupun saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini dalam pemulihan fisiknya maupun ketika masih sakit. Terima kasih Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Pada saat ini kami juga menyerahkan setiap anak-anak kami yang masih harus belajar secara daring atau online. Tuhan yang memberkati, memberikan kesabaran bagi mereka semua, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, meskipun dalam keterbatasan, namun terus semangat untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, kecerdasannya. Dengan demikian mereka kelak dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di hadirat Tuhan, bangsa dan negara, masyarakat maupun kedua orang tua mereka. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan di tengah jemaat ketika menghadapi persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, perjodohan, belum dikaruniai keturunan dan sebagainya. Tuhan yang kiranya mengangkat segala pergumulan dan beban-beban mereka itu, sehingga semuanya dapat merasakan sukacita oleh karena Tuhan menggantinya dengan segala berkat sebagaimana yang mereka butuhkan, sehingga menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang banyak. Kami juga menyerahkan pada saat ini setiap kehidupan anak-anak-Mu di tengah jemaat GKI Sokaraja, setiap keluarga-keluarga yang masih menghadapi berbagai pergumulan hidup yang belum kami sebutkan di dalam doa kami ini. Apapun itu, Tuhan yang kiranya berkenan untuk mengetahui dan melepaskan semuanya dari segala himpitan pergumulan masing-masing. Yang dalam perjalanan Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sehingga terhindar dari segala mara bahaya, agar semuanya dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera di sepanjang perjalanan dan memuji nama Tuhan yang begitu baik. Kami juga menyerahkan setiap saudara kami yang pada saat ini berulang tahun, Tuhan yang menambah-nambahkan usia, juga memberikan pertambahan sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat merasakan bahwa Tuhan itu ada, menyertai dan sangat baik, memenuhi apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat juga membagikan berkat yang mereka terima kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pada saat ini Sekolah Kristen Sokaraja di dalam segala situasi maupun kondisi. Tuhan yang senantiasa melindungi, menyertai, memimpin, agar Sekolah Kristen Sokaraja dapat menjadi sekolah unggulan yang mampu untuk menjadi berkat bagi masyarakat, terlebih di Sokaraja dan sekitarnya. Berkatilah setiap pihak-pihak yang mendukung keberadaan Sekolah Kristen Sokaraja ini, baik jemaat GKJ dan GKI Sokaraja, para guru, karyawan, orang tua, wali, dan seluruh siswa-siswi yang ada. Roh Tuhan menyatukan kami semua, sehingga kami dapat sungguh-sungguh bersinergi untuk mewujudkan Sekolah Kristen Sokaraja sebagai alat kesaksian bagi banyak orang,
khususnya di Sokaraja dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami juga pada saat ini menyerahkan bangsa dan negara kami. Dalam keprihatinan pada saat ini oleh karena pandemi COVID-19 yang belum usai, Tuhan tolong kami, agar bangsa dan negara kami, baik para pemimpin maupun seluruh warga bangsa ini, senantiasa kompak, bersatu padu, untuk membangun kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini menuju kondisi yang lebih baik dan lebih baik, khususnya kondisi terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga menyerahkan Majelis Komisi Tenaga Gereja dan semuanya yang terlibat di dalam kegiatan maupun kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memberkati, menolong, agar semua juga dapat bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan bergereja yang berkenan di hadirat Tuhan, menjadi berkat bagi semakin banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia itu semakin dimuliakan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan pada saat ini persembahan kami, kiranya Engkau urapi dan kuduskan, supaya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang mampu untuk menghidupi seluruh kegiatan jemaat Tuhan, khususnya di gereja-gereja Sokaraja. Oleh karena kami mendasarkan persembahan kami ini dari firman-Mu melalui hamba-Mu Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sesaat lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami, agar kami dapat mengerti akan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan, Tuhan yang mampukan agar firman-Mu itu dapat terjabar dengan baik dan menjadi berkat bagi sekalian jemaat yang hadir maupun yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, tiba kita pada saat pelayanan firman yang terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Matius 23 ayat 1 sampai 12 demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga.
Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nas yang kita perhatikan terambil dari ayat 11 dan 12 yang demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan untuk dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, Salam. Kiranya semuanya sehat, penuh dengan berkat Tuhan. Pada saat ini tema khotbah kita adalah merendahkan diri, Tuhan memberkati. Merendahkan diri, Tuhan memberkati. Saudaraku, Alkisah ada 2 ekor burung elang yang bersahabat dengan seekor kura-kura. Suatu saat kolam yang biasa mereka pakai untuk bermain itu menjadi kering. Oleh sebab itu kedua burung elang tersebut mencoba untuk terbang dan mencari kolam yang baru yang ada airnya untuk tempat mereka bermain. Tapi mereka tidak tega meninggalkan si kura-kura. Ketika kedua burung ini sedang berpikir-pikir untuk melakukan apa, si kura-kura ini memunculkan suatu ide atau gagasan agar ia diterbangkan bersama mereka berdua, kedua burung elang ini. Caranya ialah dengan menggigit ranting bagian tengah. Sedangkan ranting itu dibawa sebelah menyebelah oleh kedua burung elang. Maka usul itu diterima dengan baik. Dibawalah kura itu terbang ke atas, dan orang-orang yang di bawah yang melihatnya merasa takjub. Wah, hebat sekali burung-burung elang itu, membawa seekor kura-kura dengan sepotong ranting. Luar biasa. Kura-kura yang mendengar pujian dari orang-orang banyak yang di bawah itu terkejut dan tersinggung. Karena apa? Karena dia merasa bahwa ide penerbangan seperti itu adalah idenya. Maka dia ingin mengumpat kepada orang-orang banyak itu. Pada waktu mulutnya terbuka, maka jatuhlah ia sehingga terluka parah. Saudaraku, itulah contoh kisah yang juga dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Pada hari ini kita diingatkan supaya tidak meninggikan diri, tetapi kiranya bisa selalu merendahkan diri. Sebab firman Tuhan mengatakan pada ayat 12 tadi, barang siapa meninggikan diri maka akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kita tidak perlu marah ketika orang lain merendahkan kita. Kita tidak perlu emosi ketika orang lain
tidak menghargai kita. Sebab apa? Kemarahan, kejengkelan, emosi itu pasti akan memunculkan sikap kita yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kalau sudah begitu, pasti juga akan memunculkan situasi atau kondisi yang buruk. Kalau kondisinya buruk, maka juga akan semakin buruk. Itulah akibat kemarahan, emosi, kejengkelan, atau ketinggi hatian kita. Kita lihat saja, saudara-saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kemarahan atau kesombongan bisa menimbulkan masalah. Ketika orang marah, kita yang melihatnya merasa tidak nyaman, bukan? Ketika ada orang yang sombong, kita yang melihatnya pasti merasa nggak nyaman, tergoda untuk jengkel. Situasinya bisa menjadi buruk. Tetapi ketika seseorang merendahkan dirinya, hebat sekali. Hal itu justru bisa membuat orang lain takjub, menghormati, menghargai dia, membuat orang lain adem, membuat orang lain merasa damai, tentram. Ya. Jadi hal ini berbeda dengan sikap rendah diri. Kalau rendah diri itu sama saja dengan tidak percaya diri. Tapi kalau merendahkan diri itu sama saja dengan sikap rendah hati, saudaraku. Lalu apa artinya merendahkan diri atau rendah hati ini, saudaraku? Dalam Matius 23 ayat 11, Tuhan Yesus berfirman, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu." Merendahkan diri, rendah hati berarti kita harus bersikap seperti pelayan, seperti pembantu, seperti hamba. Apa itu? Satu, tidak merendahkan orang lain. Meski kita memiliki banyak kelebihan dibandingkan orang lain, tetapi kita harus menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 10 disebutkan, kita harus saling mendahului di dalam memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat. Saling mendahului untuk merendahkan diri, untuk rendah hati. Siapa yang lebih cepat, itulah yang diberkati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, terbuka untuk menerima kekurangan atau kesalahan yang ada, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengampuni, atau bahkan bisa lebih mudah untuk meminta maaf, sebab kita adalah manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan, kekurangan maupun dosa-dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mau belajar atau memahami atau mengerti orang lain. Ya. Ketika ada orang lain begini begitu, jangan langsung dihakimi. Oh, itu pasti orang begini, jangan. Dengar dulu, lihat dulu, mengerti kondisi dia, sabar dulu. Ya. Mungkin dia melakukan sesuatu itu karena ada alasan yang cukup kuat. Ya. Seperti itu. Yang keempat, tidak memandang orang lain dari sisi kekurangannya, tetapi dari sisi kelebihannya. Ya, orang kan mudah sekali sih. Kalau ada orang yang kurang tuh langsung dikritik dan seterusnya. Tapi kalau ada orang yang melakukan kelebihan, diamkan saja. Kita harus melihat kelebihan orang lain, itu lebih baik, dan pujilah dia. Itu akan membuat dia semakin produktif dan semakin memberkati. Itu yang keempat. Yang kelima, bergantung sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan.
bergantung sepenuhnya pada kuasa pimpinan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Itu yang kelima. Yang keenam, mengakui bahwa semua yang ada pada diri kita itu bersumber dari Tuhan, dari Allah Bapa kita, bukan karena kekuatan kita sendiri atau kehebatan kita sendiri. Yang ketujuh, apa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, baik anak, suami, istri, keluarga yang harmonis, jabatan, kekayaan, ketampanan, kecantikan, dan sebagainya, itu semua sesungguhnya dititipkan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita manfaatkan, kita pergunakan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan, demi damai sejahteranya dunia ini, demi kebaikan hidup bersama orang banyak di bumi ini. Saudaraku, coba saja kalau pada saat ini kita semua saling merendahkan diri, saling rendah hati, tidak sombong, pasti dunia ini akan begitu indah dan begitu sejuk. Saudara tahu mengapa terjadi perang? Misalnya perang dunia kedua, luar biasa. Itu terjadi karena kesombongan. Mengapa terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga? Itu pasti karena di dalamnya, di antara anggota-anggota keluarga itu ada keangkuhan, ada kesombongan, ada keegoisan. Mengapa terjadi kekacauan di mana-mana, keributan di mana-mana? Itu pasti di dalamnya ada kesombongan, tiada rendah hati, dan masing-masing orang itu tidak mau untuk saling menghargai, tidak mau saling menghormati, apalagi mendahului memberi hormat. No. Terjadilah keributan, kekacauan. Saudaraku kekasih Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini yang belum usai, mari kita senantiasa belajar untuk merendahkan diri, senantiasa rendah hati. Sebab dengan demikian Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang indah, supaya kami dapat sungguh-sungguh merendahkan diri, rendah hati, agar kehidupan kami penuh dengan berkat Tuhan, dan supaya kami dapat menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada dunia ini, khususnya kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, pekerjaan kami, dan apapun aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan kami, pasti akan memberikan segala berkat seperti yang kami butuhkan, sehingga meskipun di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini yang belum selesai, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga ilahi Tuhan yang mampu bersaksi di tengah dunia ini, menjadi terang bagi kegelapan di dunia ini, menjadi
kesaksian yang luar biasa bagi semakin banyak orang bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristuslah jalan menuju surga dan keselamatan yang sejati itu. Terima kasih Tuhan. Dan untuk sempurnanya, biarlah kami bersama-sama akan menaikkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Raja Kehidupan. Jemaat, dipersilakan berdiri dan mari kita bersama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan akhirnya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jalan hidup tak selalu aman.